Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis final UCL antara PSG versus Inter. Skor yang terjadi di final UCL 2025. Ini merupakan skor telak yang terjadi di final, meski sebelumnya juga pernah dengan skor telak lainnya. Inter tidak berdaya di tangan anak muda PSG yang bermain penuh energi dan intens. Anak asuh Enrique ini justru melakukan pressing intensitas tinggi, mengganggu build up Inter. Akibatnya tim Serie A ini kerap gagal saat melakukan build up. Pendekatan yang proaktif ini nyatanya mampu membuat Inter kesulitan, dan juga lewat serangan cepatnya PSG mampu menghukum lawan. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim sama-sama turun dengan skuad terbaiknya. Inter menggunakan 3-5-2-nya memasang Thuram dan Lautaro di depan. Wingback diisi Dumfries dan Di Marco. Lini tengah dihuni trio Barella, Hakan, serta Mkhitaryan. PSG di atas kertas turun dengan formasi 4-3-3. Trio gelandang diisi Vitinha, Ruiz, dan Neves. Lini depan dihuni pemain yang punya etos kerja tinggi, Dembele, Kvaratskhelia, dan Doué. Sudah Ruang Taktik bahas sebelumnya bahwa PSG adalah tim yang sangat cair ketika on possession. Saat pemain bergerak berotasi secara dinamis, butuh pemahaman taktik yang tinggi dari mereka guna mengisi ruang kosong. Build up mereka juga sangat cair, namun idenya terlihat menyerang ruang di samping gelandang Inter seperti ini. Di sini 3 back di belakang, 3 gelandang berdekatan, dan Hakimi inverted untuk menerima bola di samping gelandang Inter. Pada momen ini, Vitinha drop dan Mendes naik, serta terlihat Neves yang hendak ekspos ruang di samping gelandang Inter. Tujuan menyerang ruang ini agar wingback naik dan membebaskan winger di sayap. Di sini Hakimi coba ditutup oleh Di Marco sehingga Dembele cukup dapat ruang di sayap dan melakukan cut inside. Agar bisa menembus pertahanan, selain rotasi posisi, juga terlihat PSG sering melakukan sirkulasi bola. Sirkulasi adalah menggerakkan bola ke kiri dan ke kanan. Di sini Neves yang di sayap, Ruiz, Hakimi, dan Dembele di depan, Doué dan Vitinha di luar untuk sirkulasi. Sirkulasi atau switch digunakan untuk menggeser pertahanan Inter agar terbuka. PSG nampak kerap melakukan ini dengan sabar, rapi, dan akurat. Sirkulasi atau switch ini digunakan untuk menemukan pemain yang lebih bebas lantaran Inter bertahan sangat dalam dan rapat. Switch atau sirkulasi juga jadi awal gol cepat PSG. Vitinha menerima bola dari Marquinhos di kanan, lalu ia ubah ke kiri di mana Kvaratskhelia lebih bebas. Lalu ia melakukan tusukan guna membuat pertahanan merapat. Ruiz memindahkan serangan keluar menuju Vitinha. Bisa dilihat di sini 5 pemain berada di depan, namun posisinya bertukar. Doué yang seorang winger bergerak ke tengah dan menemukan ruang kosong. Vitinha memberikan operan kepadanya dan dilanjutkan dengan crossing untuk memindah bola ke Hakimi yang sangat bebas di tengah. 1-0. Kebobolan cepat mau tidak mau membuat Inter harus berani tampil lebih terbuka, namun resikonya akan rentan terhadap serangan balik. Set piece jadi senjata Inter untuk menyerang dan menghasilkan peluang. Namun situasi ini justru mampu dimanfaatkan PSG untuk counter attack. Inter menempatkan 9 pemain di depan saat throw in, membuat pertahanan mereka menyisakan 1 orang saja. Berhasil digagalkan, kini PSG lewat Kvaratskhelia gantian menyerang balik. Bola diberikan pada Dembele yang menyisir sisi kiri. Di sini terlihat Doué di sisi kanan berlari mengekspos ruang kosong tersebut. Sirkulasi atau switch kembali dilakukan untuk mengakses pemain bernomor punggung 14 tersebut. Dengan kontrol dada, ia menendang bola yang sempat membentur kaki Di Marco. Masuk 2-0.
Seperti disebut pada preview taktik kemarin, serangan cepat jadi tren taktik dewasa ini. Pemahaman taktik yang tinggi untuk selalu berotasi posisi digunakan untuk mengeksekusinya. Hal ini juga terekam pada gol ketiga, di mana ketika build up, Vitinha yang sejatinya berposisi nomor 6 malah melakukan dribble ke depan, layaknya box to box. Dengan mudah ia berakselerasi dan melewati press Inter, lalu lakukan 1-2 dengan Dembele. Pertahanan lawan langsung terbuka. Tidak egois, Vitinha berikan bola ke Doué yang mengekspos ruang kosong di kanan. 3-0. Salah satu pergantian taktik yang dilakukan Simone Inzaghi adalah Inter lebih banyak bertahan menggunakan 4 back. Ini yang membuat area belakang terutama sisi kanan semakin terbuka dan mudah terekspos. Taktik ini sebetulnya untuk kompensasi ruang di samping gelandang mereka dan untuk melakukan press tinggi. Terlihat Dumfries naik mendekati Vitinha, namun bola dialirkan ke Kvaratskhelia dan ia bisa lakukan 1 versus 1 meski gagal. Di awal gol terlihat shape mereka 3-3 dengan Dumfries yang naik. Marquinhos melakukan switch untuk menggeser pertahanan Inter. Dembele turun untuk terima bola yang diikuti Acerbi, membuat pertahanan terbuka. Terjadi perebutan bola, namun dimenangkan Dembele di sayap kiri. Kvaratskhelia berotasi kali ini menjadi penyerang tengah dan mengekspos ruang yang ditinggal Acerbi tadi. Dengan dingin, pemain jebolan Napoli ini cetak gol lewat kaki kirinya, 4-0. Inter nggak berdaya, pressingnya tidak seintens anak muda PSG yang haus akan bola. Jelang akhir laga, kembali klub asal Prancis ini melewati press dengan mudah, lalu bola kembali disirkulasikan ke sisi kiri yang kosong. Barcola yang mendapat bola kembali sirkulasikan bola ke Malayu di tengah, dan dengan umpan kombinasi, pemain muda PSG ini bisa menemukan ruang kosong untuk terima umpan dari Barcola. Sepakan keras tidak mampu dihentikan Sommer, 5-0. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kemana build up direct Inter yang sudah jadi hafalan mereka? Well, sebetulnya Lautaro dan kawan-kawan terus mencoba mengeksekusi taktik ini, namun tidak berhasil. Salah satunya karena center back PSG selalu mengikuti pemain yang hendak drop jemput bola. Marquinhos terlihat di sini mengikuti Lautaro yang turun. Selain dua striker tersebut, pemain tengah juga tidak diberi waktu untuk terima bola dan balik badan. Vitinha sebagai nomor 6 kerap marking pemain tengah lawan dengan ketat. Kembali terlihat build up direct yang jadi andalan Inter gagal. Ruang antar lini sebetulnya sudah terbuka, namun operan Acerbi ke depan tidak dikontrol oleh Lautaro. Marking ketat membuatnya tidak percaya diri untuk memegang bola. Kembali build up direct dengan pancing press ala Inter dilakukan. Terlihat Marquinhos mengikuti Lautaro yang drop. Thuram sebetulnya mampu menerima bola, tapi Neves sebagai gelandang melakukan press mundur untuk menggagalkan skema build up ini. Inter terlihat kesusahan dalam eksekusi lantaran juga high press yang diterapkan PSG. Dengan work rate tingginya, Dembele akan mengejar dan mengganggu agar bek tidak nyaman dalam memberikan operan di ruang antar lini. Dengan satu orang saja yakni Dembele, PSG bisa press dua orang. Terlihat di sini awalnya ia press ke arah Bastoni, lalu ke Acerbi, dan saat dibalikan ke Sommer, ia terus aktif melakukan press. Pressing mundur atau ke belakang juga jadi senjata PSG. Dilakukan dengan intensitas tinggi, membuat Inter kesulitan lepas untuk build up. Neves di sini melebar untuk press Di Marco yang diikuti Hakimi di belakangnya. Doué dari belakang melakukan press mundur untuk dapatkan bola. Press mundur juga bikin pemain Inter kesulitan ketika sudah menghadap gawang, lantaran mereka tidak terlihat dari belakang. Akhirnya tim muda minim pengalaman Luis Enrique yang mampu keluar jadi juara, mengalahkan pemain syarat pengalaman Inter yang diantaranya sudah tampil di final 2 kali. Etos kerja yang tinggi membuat trofi ini layak disematkan kepada PSG.
Luis Enrique sendiri tidak hanya mencetak treble, melainkan quadruple, mengawinkan 4 gelar musim ini. Menunjukkan di tangan pelatih yang tepat, uang dan pemain bintang bukan segalanya. PSG musim ini memang jadi tim yang komplit.